balik maneh karo awak dewe nang Stetotalks. Dunia medis nyenengake. Nah, siapa yang udah nonton film Tilik? Nah, film yang berceritakan tentang sekelompok ibu-ibu dari suatu desa yang sedang dalam perjalanan untuk menjenguk ibu lurahnya ini lagi heboh banget nih di internet. Kan Bu Tejo ini udah banyak tuh bertebaran di sosial media, sosok Bu Tejo yang super julid. Tapi sebenarnya kayak kenapa sih orang tuh suka banget gosip dan julid kayak netizen di Indonesia ini? Ternyata itu ada, bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Nah, makanya itu di video kali ini kita mau ngebahas nih, kenapa sih film Tilik itu relatable banget sama kehidupan kita? Gimana sih ilmunya menurut ilmu kedokteran? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Oke, langsung aja nih, daripada berlama-lama, kita langsung aja mulai bahas satu per satu. Yang pertama, sebenarnya kenapa sih orang itu suka banget ngegosip? Kenapa tuh, Tir? Jadi, memang udah ada penelitiannya nih guys, kan jangan salah. Jadi, yang paling sering itu dalam suatu komunitas tertentu, orang ngejulitin satu orang di komunitas itu yang sikapnya nyeleneh kan. Nyeleneh dalam tanda kutip ya. Contohnya kayak di film Tilik ini kan, ibu-ibu dalam truk itu kan satu desa. Mereka nih ngejulitin si Dian yang merupakan kembang desa di situ, yang kok dia baru kerja udah dapet duit banyak dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi memang sudah ada penelitiannya kalau orang-orang itu suka ngegosipin orang lain dalam komunitas itu tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang lain yang ada di komunitas itu. Jadi contohnya kayak gini nih, misal nih kayak di film Tilik itu kan sempet nih ditanyain kan sama si Yuning, kenapa sih kok Bu Tejo nih suka banget ngejulitin si Dian, padahal kan gak ada hubungannya juga sama Bu Tejo kan si Dian ini. Nah terus kan Bu Tejo kan bilang tuh, ya untuk melindungi kita juga supaya kita bisa ngejaga suami-suami kita. Nah, jadi memang tujuan ngegosipin orang lain itu adalah untuk supaya menjaga yang lainnya, supaya oh ada orang lain yang berperilaku nyeleneh kayak gitu. Nah, terus secara nggak langsung juga orang yang ikut ngegosipin si orang itu kan akan nih. Oh, jadi kalau misalnya aku berperilaku aneh-aneh kayak si orang ini, aku bakalan digosipin. Jadi aku nggak akan melakukan itu. Jadi mencegah orang itu untuk melanggar norma kayak gitu. Terus aku juga pernah baca sih katanya kalau ngegosip atau ya julid lah gitu, ada suatu efek yang bisa muncul, yaitu efek bonding. Makanya pernah nggak sih kalian itu kayak saya kumpul udah lama nggak ketemuan, reunian, terus ujung-ujungnya pasti akan ngomongin orang. Gimana sih Bu Ratu udah siang gini kok belum datang juga ya? Nah karena itu tuh menimbulkan kayak ada keterikatan antara satu sama lain gitu. Iya. Nah, tapi aku juga pernah nih, jadi terlepas dari semua itu, dari semua yang udah kita bilang tadi, sebenarnya alasan yang paling banyak nih kenapa sih orang tuh suka ngegosip itu adalah ya simply seru aja, because it's fun, karena seru aja ngomongin orang. Ini memang ironis sih sebenarnya, kita tuh kan nggak boleh ya, itu kan sebenarnya merupakan suatu tindakan yang jelek kan ngomongin orang lain, tapi ternyata menurut penelitian tuh kayak gitu guys. Tapi memang bener ya? Gimana ya? Tapi sebenarnya nggak boleh guys, jadi kayak sebaiknya kita tuh nggak boleh, ya memang idealnya kan nggak boleh ngomongin orang ya. Maksudnya even kita ngomongin orang pun, omonginlah kebaikannya dia, jangan ngomongin tentang keburukannya dia. Ada yang pernah tahu nih, aku lupa sih kata-katanya siapa. Pokoknya intinya orang yang pemikirannya kecil itu akan ngomongin orang lain, tapi orang yang pemikirannya besar, obrolan itu akan seputar ide-ide kayak masa depan. Jadi kayak ya instead of kita ngomongin orang, apalagi keburukannya ya, itu ya mending kita ngomongin hal yang lebih bermanfaat, mungkin ngomongin kemajuan negara Indonesia. Itu seru banget topik. Seru banget ya. Nah, tapi balik lagi nih ke film Tilik nih. Sebenarnya nggak semua di film itu tuh jelek sih kalau menurut aku. Terlepas dari topik utamanya yang soal perjulitan ya. Karena kita bisa lihat karakter Bu Tejo ini tuh sebagai apa ya? Kayaknya beliau tuh berbakat jadi influencer deh. Bener. Soalnya memang nih ya guys, udah ada penelitiannya juga nih kalau seorang gossiper yang handal atau seorang yang julid banget lah intinya, itu tuh secara nggak langsung dia akan punya kemampuan untuk menginfluence orang lain. Contohnya nih kayak di film Tilik juga nih ya kan, sebenarnya kan di truk itu nggak semuanya tuh setuju sama Bu Tejo kan awalnya, nggak semua setuju kalau si Dian ini tuh
cewek nggak bener gitu kan. Contohnya nih kayak si Yusan kan yang di awal-awal film tuh beliau kan bilang kalau kan nggak semua yang muntah-muntah tuh hamil kayak gitu. Nah tapi terus kan Bu Tejo kan langsung menyanggah tuh dengan sampai memberikan barang bukti lewat foto-foto di internet, di Facebook. Maksudnya terlepas dari sumber-sumber yang beliau berikan nih, akhirnya kan si Bu Tejo ini kan berhasil untuk menginfluence orang-orang di truk itu sampai sebagian besar tuh setuju Percaya kalau sama dia. oh Dian itu begini kayak gitu. Bukan skill julidnya yang harus kita ambil manfaatnya, tapi skill berkomunikasi ke orang lain dan meyakinkan orang lain itu merupakan skill yang bagus loh untuk menunjang karir kita. Cocok di marketing ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah di film Tilik ini ada hal positif dan hal negatif yang sebenarnya dari dua-duanya nih kita bisa ambil hikmahnya. Jadi kan emang kemarin tuh kalau misalkan ngikutin ada tuh rame-rame yang pro kontra tentang film Tilik. Tapi ya menurut aku pribadi sih, kita sebagai penonton tuh kan juga harus bijak ya. Jadi ya dalam semua hal itu ya udah, kalau kita tahu pasti ada baik dan buruknya, ya udah yang baik diambil, yang buruk ya nggak usah ditiru gitu aja. Dan sebenarnya dari segi film juga nih menurut kita recommended banget karena film Tilik ini dia tuh sangat menggambarkan perilaku masyarakat Indonesia ya yang sangat guyup, dan mereka ini kan rame-rame tuh menjenguk satu orang. Nah terus selain itu juga penggunaan bahasa Jawanya tuh menurut kita bagus banget untuk melestarikan budaya Indonesia. Dan ada plot twistnya teman-teman, jadi seru banget untuk ditonton. Kalian nonton aja karena cuma setengah jam juga. Nanti kita ada linknya di bawah ya. Segitu dulu video dari kita hari ini. Sampai jumpa di Video selanjutnya. Dadah!